Dokter tangani kesehatan kaki harimau yang terjerat kawat. Wakil Presiden minta pengerukan alur pelabuhan dipercepat. Tapi kurban Presiden Prabowo di Kerinci. Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Nisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita awali informasi pertama. Tim dokter BKSDA Jambi melakukan pengobatan secara intensif untuk memulihkan kaki kiri bagian depan harimau Sumatera yang terluka parah akibat jeratan kawat di dalam kawasan hutan Taman Rakyat Bungo Pandan, Desa Suo-Suo, Kecamatan Masumai, Kabupaten Tebo. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama tim dokter melakukan perawatan medis harimau Sumatera secara intensif di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Tim medis melakukan pengobatan kaki kiri bagian depan dengan kondisi luka yang cukup parah, memasang selongsong di bagian kaki yang terkena jerat agar luka tidak busuk dan bisa menutupi kulit yang robek. BKSDA Jambi memantau setiap hari kondisi kesehatan kaki harimau Sumatera yang terluka. Diharapkan kaki harimau Sumatera terluka cepat sembuh dan bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Harimau Sumatera merupakan satwa liar yang dilindungi, terancam punah akibat perburuan liar dengan modus memasang jerat babi. Kepala BKSDA Jambi menyebutkan, saat ini jerat menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan satwa liar, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memasang jerat di dalam kawasan hutan. Ini sebetulnya bagian dari proses yang nanti memang masih cukup ada beberapa kali begitu ya, karena memang lukanya cukup parah dan tim dokter berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemulihan begitu seoptimal mungkin. Di cast jadi sehingga supaya daging yang tadinya menutup tulang itu kan posisi sekarang ini ada tulang yang terbuka, ini bisa tertutup kembali gitu, sehingga harus dipasang semacam selongsong begitu ya, supaya dagingnya bisa tumbuh. Jerat yang ada di kawasan hutan harus disingkirkan, terutama dalam kawasan hutan Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, tim unit Turjawali Satlantas Polres Muaro Jambi merazia kendaraan overloading yang membahayakan keselamatan pengemudi lain di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi. Petugas menemukan 10 kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Tim unit Turjali Satlantas Polres Muaro Jambi razia kendaraan overloading yang membahayakan keselamatan pengemudi lain di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi. Petugas menemukan 10 kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Hasil razia, petugas menemukan pelanggaran kelebihan muatan dan dimensi kendaraan, serta kelengkapan surat kendaraan seperti SIM supir habis masa berlakunya. Polisi menilang 10 kendaraan yang terbukti bersalah. Dampak muatan lebih dan dimensi kendaraan sangat membahayakan keselamatan pengemudi lainnya. Selain itu, juga turut merusak jalan. Tidak akan henti-hentinya melaksanakan kegiatan ini sampai memang tertib. Karena harapan kami tujuan akhir dari kegiatan ini adalah baik pengemudi, masyarakat ataupun para pengusaha itu dapat melaksanakan kegiatan usahanya namun tetap mematuhi ketentuan keselamatan berlalu lintas seperti itu. Ini sekitar 1 jam kami sudah melaksanakan penilangan lebih dari 10 kendaraan. Itu menandakan 1 jam saja kami berdiri di sini, namun pelanggar itu masih ada seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran baik dari para pelaku usaha maupun dari pengemudi itu sendiri untuk menaati aturan lalu lintas ini kan sangat kurang seperti itu. Razia ini terus dilakukan polisi agar pengemudi mematuhi aturan dan tidak merugikan warga lain. Jumadi, Kompas TV Jambi.
Saudara, gempa 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu menyebabkan ratusan rumah warga dan fasilitas pendidikan tempat ibadah mengalami rusak. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang menimbulkan banyak kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu mendata dampak gempa terjadi di 2 daerah, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Wilayah Kota Bengkulu menjadi lokasi yang banyak terjadi kerusakan. Dari data yang disampaikan BPBD per tanggal 23 Mei 2025, setidaknya 194 rumah di 2 wilayah itu rusak dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Selain itu, 6 bangunan seperti sekolah, masjid, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Dilaporkan 800 jiwa terdampak akibat gempa. Sudah mendata seluruh kerusakan seprovinsi Bengkulu ini. Update terakhir itu ada 192 rumah dengan kategori ada rusak berat, rusak ringan, dan sedang dan ringan. Tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur pada waktu kunjungan ke lokasi, terutama di perumahan Betungan Asri, Raplesia, agar rumah-rumah tersebut ya didata, dilakukan untuk segera ditangani ya untuk diperbaiki atau dibangun. Sejumlah bantuan dari pemerintah pusat kini dalam perjalanan menuju Bengkulu. Hal ini guna membantu warga yang terdampak gempa. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Saudara, warga Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi mengeluhkan pekerjaan normalisasi sungai yang berada di samping perumahan. Akibatnya 5 unit rumah warga mulai mengalami kerusakan. 5 unit rumah warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi mengalami kerusakan akibat pengerjaan proyek normalisasi sungai di sekitar perumahan. Warga khawatir jika terus dilanjutkan akan berdampak pada kerusakan yang lebih fatal. Salah satu rumah warga yang mengalami keretakan pada dinding rumah akibat tanah bergerak saat pekerjaan normalisasi sungai. Selain rumah yang rusak, pengerjaan normalisasi sungai juga berdampak pada rusaknya akses jalan di dalam perumahan. Saat ini warga telah bertemu dengan pihak pengerjaan sungai terkait ganti rugi, namun hingga kini belum ada jawaban. Ke rumah bang, ke rumah warga jalan. Abang lihatlah sendiri jalan kayak ini sekarang. Longsor kemana-mana ini bang. Kalau rumah retak semua. Pokoknya kopel dari ujung sampai ujung sini retak semua nih bang. Retak semua bang. Ini pembangunan apa bang? Pembangunan kayak ini tanggul sungai kayak. Warga itu sebenarnya bang tidak minta muluk-muluk pekerjaan tanggul sungai yang selesai, tapi jangan mengganggu dampaknya ke warga. Ini kan sekarang nih udah mengganggu aktivitas warga, jalan ditutup. Ini sebelum dari bulan puasa masalahnya bang. Jalan ditutup, yang tadinya kendaraan bisa mutar, sekarang kendaraan tidak bisa mutar. Habis itu rumah pun udah banyak retak-retak semua kan. Ada kita minta ganti rugi atau gimana? Gitu? Sudah ngomong kami, cuman belum ada respon dari orang itu. Sampai sekarang ini nampaknya belum ada ini. Ya mulai baru inilah karena desakan-desakan kami itu baru ada tindakan itu. Karena waktu pengerukan itu sudah dari bulan September tahun lalu 2024 yaitu. Warga meminta pembangunan tanggul sungai selesai, namun tidak memberikan dampak serius kepada rumah warga. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Sebuah video yang memperlihatkan 4 orang guru yang melintasi jembatan gantung berpegangan pada seutas tali jembatan berujung pada permohonan maaf dari keempat guru tersebut di Kabupaten Merangin. Akibat video yang memperlihatkan sejumlah guru yang tengah melintasi jembatan gantung dengan berpegangan pada seutas tali, berujung permohonan maaf dari keempat guru di Kabupaten Merangin. Keempat guru ini menyampaikan permohonan maaf kepada pihak desa, pemerintah Merangin, hingga gubernur yang dimana mereka tidak bermaksud menjelekkan pemerintah melalui postingan video singkat mereka. Sontak atas video permintaan maaf mereka membuat sejumlah warga net curiga. Keempat guru ini mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak. Risma, guru mengatakan jika video yang mereka rekam tersebut untuk dijadikan dokumentasi pribadi. Ketika hari Senin Selasa kami masih jalan kaki tuh. Ketika hari Rabunya kami juga tidak tahu kalau jembatan tengahnya agak bolong gitu kan. Tapi berhubung saya yang bawa itunya soal untuk ujian, kami memberanikan diri dengan guru-guru yang lain gitu kan untuk menyeberangi karena
proses jembatan itu dalam proses perbaikan. Ada jembatan lain, ada jalan lain ada, tapi kami harus mutar balik, tapi jauh. Terus waktu itu lagi musim hujan, jadi kalau lewat jalan situ jalan kan sangat rusak, tidak bisa dilewati untuk motor gitu. Jalannya banyak kolam-kolamnya berenang. Berapa jauh ya? Kira-kira berapa jaman ya? Setengah jaman lebih. Tapi kalau jalannya bagus, mungkin setengah jam gitu. Tapi kalau jalan buruk itu lumayan lama lah jadinya karena jalannya jelek. Sebelumnya, sejumlah guru SD Negeri 117 Desa Limbur Kabupaten Merangin terpaksa melintasi jembatan gantung dan berpegang pada seutas tali untuk datang ke sekolah. Sontak video tersebut viral di media sosial. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain. Wakil Presiden minta pengerukan alur pelabuhan dipercepat, nantikan sesaat lagi.